Edukasi. Edukasi kesehatan yang asyik. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama edukasi kesehatan yang asik di Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang bersama saya Dani Yudiansari. Untuk puasa pagi hari ini bagaimana teman-teman semua? Selamat menjalani ibadah puasa. Semoga selalu diberikan kesehatan, kewarasan, kelancaran, keberkahan sehingga puasa pada hari ini lancar dan sampai seterusnya. Amin. Oke, untuk kesempatan pagi ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Nasr, Sarjana Agama. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi pagi sahur apa nih? Ya, sahur yang enak-enak. Ya, alhamdulillah. Oke, Bapak Nasr. Untuk kesempatan podcast pada hari ini, kita akan berbincang-bincang nih tentang mitos, fakta, dan sunnah di bulan Ramadan ini. Apa saja nih yang nggak boleh, apa saja yang boleh, kemudian apa saja nih yang mungkin yang bisa membatalkan puasa. Seperti itu, Ustadz. Oke, untuk yang selanjutnya, yaitu tentang kalau seumpamanya nih, Ustadz, banyakan kan kalau di rumah sakit itu kan banyak pasien yang mau suntik vitamin, suntik infus vitamin untuk imun boosternya, untuk mempersiapkan ibadah puasanya biar sehat seperti itu. Nah, itu masih menjadi mitos nih, banyak sekali yang berpendapat kalau ini tuh nggak boleh, kalau disuntik itu nggak boleh, infus itu kalau masuk sama dengan makan. Nah, itu menurut pendapat Ustadz Nasr bagaimana sih? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Tadi ditanyakan mengenai pembatal puasa ya, Mbak Dani. Jadi sebelum kita menginjak pada pemahaman apa saja hal yang berkaitan yang membatalkan puasa, tentu kita harus memahami dulu apa definisi puasa itu sendiri. Puasa itu adalah al-imsaku minal muftirat. Jadi menahan sesuatu dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila gurukis samsi. Sejak terbitnya fajar sotik sampai terbenamnya matahari. Ma'aniyati ta'budillahi ta'ala. Dengan disertai niat beribadah pada Allah Ta'ala. Jadi itu makna puasa. Berdasar firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Itu pengertian definisi puasa. Dari ayat itu menjelaskan bahwa apa pembatal puasa itu. Hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah segala perbuatan yang membatalkan keabsahan puasa. Sehingga seseorang itu tidak dianggap ibadah puasa, wajib menggantinya. Karena puasanya menjadi batal. Apa saja yang membatalkan puasa? Definisi secara fikih yang membatalkan puasa adalah segala sesuatu yang membatalkan keabsahan puasa. Sehingga puasa itu tidak dinilai sebagai ibadah. Dia harus mengganti puasa lagi. Karena puasanya batal, tidak sah. Puasanya tidak sah, puasanya batal. Sekarang pertanyaannya, apa yang membatalkan puasa? Kembali ke makna puasa tadi. Puasa adalah menahan dari segala makan dan minum. Maka ketika seseorang makan dan minum, puasanya batal. Yang pertama itu.
kecuali makan dan minum tanpa kesengajaan. Dalam hadis dijelaskan ketika seseorang makan dan minum tanpa disengaja, itu berarti Allah memberikan hadiah. Senang ya? Memberikan hadiah, senang ya. Tapi tentu lupanya tidak 2 piring. Oh, Kalau 2 piring itu bukan lupa. sengaja. Iya. Itu. Oke. Terus yang batal. Yang kemudian yang kedua, ketika muntah. Muntah dengan disengaja. Ketika muntah dengan disengaja, contohnya kita pakai jari terus kita muntah, maka puasanya menjadi batal. Terus selanjutnya bagi wanita ketika datang haid dan datang nifas. Itu memang tidak boleh puasa ya. Ya. Oke Ustadz. Tadi untuk yang seperti suntikan infus gitu, itu bagaimana ya Ustadz ya? Iya. Apakah itu mitos atau memang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang berpuasa? Baik. Itu boleh apa tidak seperti itu Ustadz? Sekarang pertanyaannya, apakah sesuatu yang masuk di dalam tubuh kita itu secara otomatis menjadi puasa kita batal? Dan pertanyaannya seperti itu. Iya. Tentu tidak. Semua yang masuk ke dalam tubuh itu puasa kita menjadi batal. Puasa batal itu ketika masuknya makanan dan minum. Makanan dan minum tentu bila suntikan atau infus itu memberikan nutrisi, energi layaknya seperti makan dan minum, maka itu menjadi puasanya batal. Karena sama kedudukannya antara makan dan minum dan infus ya. Kan soalnya itu berupa cairan ya Ya, Ustadz ya. Jadi sama-sama menyegarkan tubuh kan itu. Cairan pengganti makanan. Betul. Jadi ketika ada infus masuk, maka puasanya menjadi batal. Berbeda dengan yang bukan nutrisi, bukan makanan. Seperti contoh suntik suntik antibiotik Boleh. Karena itu bukan memberikan nutrisi dan. Tapi berarti lewatnya langsung ya Ustadz ya? Iya. Nggak boleh lewat infus, karena infus kan ada cairannya. Iya. Berarti lewat langsung yang di pembuluh darahnya. Betul. Oke, itu boleh ya Ustadz ya? Seperti kayak obat anti mual karena muntah secara tidak sengaja. Kalau obat masuk enggak, lewatnya suntikan, yang suntikan. Iya. Berarti boleh. Itu ya Ustadz ya? Iya. Berarti dibolehkan ya, kalau selama itu tidak sama dengan cairan yang masuk ke dalam tubuh. Betul. Jadi perbedaan antara nutrisi sifatnya makanan dengan yang bukan pengganti makanan adalah kalau nutrisi itu pertama dia adalah memberi energi pada tubuh. Energi pada tubuh. Pengganti makanan. Sehingga ketika sudah diberi nutrisi makan itu sudah tidak diperlukan. Betul. Tidak makan lagi. Karena nggak lapar. Iya. Oke, untuk selanjutnya Ustadz, kan banyak sekali juga nih mitos-mitos yang beredar itu puasa itu nggak boleh gosok gigi. Nah, karena itu ada yang bilang seperti itu. Takutnya nanti menelan. Nah, itu bagaimana untuk sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi, itu seperti apa Ustadz? Baik. Islam itu mengajarkan tentang kebersihan. Kebersihan lingkungan, kebersihan tubuh. Sehingga hal kebersihan itu tentu puasa tidak menghalang-halangi seseorang berpuasa dalam kondisi harus bersih termasuk gosok gigi. Bahkan Rasulullah SAW dalam al-hadis pernah bersabda bahwa laula an asyqa ala ummati la amartuhum
bisiwaki inda kulli sholatin. Andaikan saya tidak memberatkan pada umatku, niscaya saya memerintahkan untuk bersiwak gosok gigi. Kalau dulu di siwak itu pakai batang kayu ya, pakai kayu. Setiap akan sholat kita diperintahkan untuk gosok gigi. Sehingga dalam satu hari otomatis kita lima kali. Kalau bisa gosok gigi 5 Iya. kali. Meskipun dalam keadaan puasa boleh ya berarti ya? Tidak masalah. Yang penting tidak ada cairan yang masuk ke dalam jauf rongga itu. Rongga. Kita selama tidak ada cairan yang masuk. Bagi orang yang sekarang itu pakai pasta gigi yang basah, kalau mungkin secara pribadi keinginan, wah saya takut masuk, ya tidak masalah. Tapi selama tidak ada cairan yang masuk ke dalam jauf rongga itu, rongga hidung maupun mulut, maka tidak membatalkan puasa. Semua bentuk pasta gigi nggak apa-apa. Selama tidak masuk. Masuk ya. Iya. Baik Ustaz. Oke. Nah, dalam hadis itu Nabi pernah bersabda bahwa ketika kamu wudu, maka ketika menghisap air ke hidung, agar hisapannya itu disebut dengan persungguh sampai kecuali puasa. Kecuali puasa. Karena kalau sampai masuk ke dalam hidung itu sehingga membatalkan puasa. Nah, seperti itu sobat. Jadi semuanya itu ada batas-batasannya ya. Gosok gigi boleh seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz kita. Oke, untuk selanjutnya Ustadz. Untuk kalau semuanya kadang kan kita secara tidak sengaja nih Ustadz, saya sendiri itu merasakan. Karena kadang kan ada lendir-lendir nih di dalam tenggorokan kita nih. Tapi sulit keluar. Lah, itu secara otomatis nggak sengaja itu kayak gitu. Air ludah itu mitos atau fakta ya Ustadz? Boleh nggak sih itu kalau kita puasa itu bagaimana Ustadz? Kalau ludah itu kan bagian dari cairan yang sudah ada di dalam tubuh kita. Iya. Jadi sudah ada di dalam tubuh kita. Nah, itu sehingga ketika kita menelan ludah, terus itu tidak membatalkan puasa. Boleh ya Ustadz? Boleh saja. Karena itu kalau dilarang sungguh berat, masak kita berat. Iya, lihat teman saya itu, salah satu teman saya itu setiap puasa itu selalu meludah. Karena dia saking takutnya kalau itu membatalkan puasa karena belum tahu mungkin hadis seperti ini, seperti itu Ya, Ustaz. tidak masalah Tidak karena itu masalah, bagian Ustaz, dari ya. di dalam tubuh kita. Oke, sekarang Ustaz, kalau sebelum puasa kan kita memang harus niat ya Ustaz ya. Setiap apapun yang kita lakukan kan harus ada niat. Nah, niat itu kalau sebelum kita sahur, kita mau puasa nih, mau sahur itu harus dilafalkan dengan lantang atau boleh di dalam hati saja. Seperti itu bagaimana Ustaz? Jadi pertanyaan tadi, apakah niat puasa Ramadan itu harus dilafadzkan atau tidak? Niat itu adalah qasdu. Jadi tekad di dalam hati. Mahallul niyah fil qalbi. Tempatnya niat adalah hati. Ketika kita bekerja, bekerja akan menjadi nilai ibadah. Ketika kita berangkat, tentu kita agar punya nilai ibadah, maka niat kita bekerja untuk ibadah juga. Sehingga ketika kita niati ibadah, maka menjadi pahala. Sekarang apakah puasa itu kita niatnya harus ditalafutkan? Nah, Rasulullah SAW tidak mengajarkan, artinya tidak pernah mengajarkan secara secara rinci tentang
lafadz niat Puasa. puasa. Oh. Tidak ada lafadznya puasa. Meski ada yang berpendapat memang niat itu Lafalkan. kita lafadzkan. Tapi niat itu adalah pekerjaan hati. Kerjaan. Nah, adapun puasa wajib tadi seperti yang ditanyakan, sebelum terbitnya fajar itu kita bagi puasa wajib maka harus niat sebelumnya. Termasuk puasa mengqadha puasa wajib. Itu juga sebelumnya harus ada niat. Puasa sunnah. Gitu, Kalau Ustadz. puasa sunnah tidak perlu niat, tidak masuk. Dalam al-hadits itu dijelaskan malam yubayyitin siyam qoblal fajri fala siyamalah. Barang siapa yang belum menetapkan puasa sebelum fajar, maka fala siyamalah. Maka tidak ada puasa baginya. Ini untuk puasa yang wajib, termasuk puasa Ramadan, mengqadha puasa Ramadan. Adapun bagi puasa sunnah tidak harus diniat sebelum fajar. Jadi dalam hadis riwayat Aisyah menjelaskan, dalam hadis Abu Dawud, Nabi itu pernah masuk di rumahnya Aisyah pada suatu hari. Nabi lalu bertanya, hal indakum syai'un, apakah kamu punya makanan? Fakultullah. Terus tidak, saya nggak punya makanan, nggak ada apa-apa ini. Terus lalu Nabi mengatakan, fa ini shaimun, saya puasa. Berarti dari hadis itu menunjukkan mungkin Nabi niatnya ya siang di siang hari, karena tidak ada makanan dan sebelumnya belum makan sama sekali, langsung diniatkan puasa, tidak masalah. Itu ya Ustaz. Okay. Kalau waktu itu Ustaz buka puasa, itu kan juga ada doa ya. Doa buka puasa itu perlu dilafalkan apa harus kita pelan-pelan aja, kita aja yang benar gitu. Itu gimana Ustaz? Ya doa namanya membaca itu ya dilafatkan karena ada tuntunan doa puasa. Kita kan berdoa berharap melafatkan. Oke. Terus Ustadz, untuk sebelum buka puasa, itu kan diantaranya itu kan ada doa-doa yang mustajab ya. Ada yang berpendapat bahwa kalau doa-doa mustajab itu selama kita berpuasa. Ada yang bilang juga kalau sebelum berbuka, waktu kita sebelum berbuka persiapan itu Ustadz, itu adalah doa-doa mustajab. Itu bagaimana Ustadz? Ya, jadi memang kefadholan bulan Ramadan itu adalah bulan yang lain daripada bulan yang lain. Dari dua bulan istimewa. Dari 12 bulan ada satu bulan yang istimewa. Termasuk di situ ada beberapa kefadholan, yaitu waktu yang mustajab. Memang waktu yang mustajab untuk berdoa dalam hadis itu dijelaskan menjelang sebelum berbuka itu termasuk waktu yang mustajab. Sehingga kita gunakan betul untuk memohon pada Allah hajat kita, kebutuhan kita. Ya. Itu ya Ustadz ya. Oke Ustadz nih, kalau orang yang sakit nih Ustadz, apakah kalau orang yang sakit itu kalau tetap memaksakan berpuasa, itu mitosnya ini ada yang berpendapat kalau itu nggak boleh, itu dosa, karena termasuk mendolimi diri sendiri. Itu bagaimana menurut Ustaz? Ya betul, agama Islam itu mengajarkan mastata'na. Ibadah itu sekemampuan kita. Kemampuan kita, semampu kita. Jadi kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah Allah kamu sekalian dengan sekuat kemampuan. Maka bagaimana kondisi seseorang yang sakit, sementara sakit itu sakit yang parah, punya uzur. Ketika sakit yang parah itu ada uzur
untuk tidak berpuasa. Bahkan wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. La yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa kecuali sekemampuannya seseorang. Itu. Sehingga ketika seseorang itu sakitnya parah, maka punya udzur untuk tidak berpuasa. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang kondisi sakit atau kondisi safar, bepergian jauh, maka boleh tidak puasa, maka diganti di hari yang lain. Tapi wajib diganti ya Ustadz Iya. ya kalau gitu ya. ganti. Kalau penyakitnya kayak seperti penyakit kronis seperti contoh nih Ustadz, Iya. penyakit diabetes yang memang beliau itu kalau berpuasa itu sudah berkeringat dingin sampai gulanya rendah, terjadi shock, itu tetap harus mengganti atau memang boleh membayar fidyah atau bagaimana? Ada dua hal kaitan dengan ini. Jadi yang pertama, ketika tidak puasa, yang pertama, apakah kita lihat kondisi, apakah penyakitnya itu permanen, Ya. kronis permanen, dan apakah penyakitnya tidak kronis? Akut. Tidak. Tidak. Jadi itu, ketika penyakitnya itu permanen, jadi ketika nanti kondisinya itu bulan-bulan yang akan datang, hari-hari yang lain, itu jika dipaksakan tidak akan mampu karena kondisinya, maka itu membayar fidyah. Namun ketika penyakitnya itu jika bisa sembuh, terus kemudian di hari-hari yang lain itu mampu untuk membayar, maka mampu untuk puasa, maka melaksanakan qadha, yaitu puasa. Oke Ustadz, terima kasih. Untuk selanjutnya Ustadz, kalau tujuan utama puasa menurut Al-Quran itu seperti apa? Jadi tujuan utama puasa dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa, dan juga orang-orang dahulu sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan utama puasa itu adalah menjadikan seseorang muslim itu menjadi insan yang bertakwa. Sekarang di apa itu takwa? Ya? Apa definisi takwa? Yang puasa sendiri itu finishnya adalah takwa. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa. Kalian dan orang-orang sebelum kalian diwajibkan untuk berpuasa. Finishnya adalah, hasilnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi insan yang takwa. Takwa, para ulama mendefinisikan banyak sekali definisi takwa. Paling tidak saya akan mengutip riwayat. Dulu Umar bin Khattab pernah bertanya pada Ubay bin Ka'ab tentang makna takwa. Ubay bin Ka'ab, makna takwa. Apa itu takwa, Ubay? Terus dijawab oleh Ubay, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang iman, amma salakta thariqan dza syaukin, apakah kamu pernah melewati suatu jalan yang penuh dengan duri?
pernah nggak engkau melewati jalan yang penuh dengan duri? Jawabnya Umar bin Khattab, "Na'am, iya." Fama amilta. Lalu apa yang engkau lakukan ketika engkau lewat jalan yang penuh dengan duri? Ya, jawabnya Khalifah Umar bin Khattab menjawab, "Samartu wajadahatu." Saya ketika lewat di jalan yang penuh dengan duri, maka saya berhati-hati. Saya cincingkan eh, apa Baju bajuku, celanaku. Saya berusaha menghindari duri tersebut agar tidak terkena durinya. duri. Jawabnya Ubay bin Ka'ab, "Fadzaka taqwa." Itulah takwa. Takwa itu ya seperti itu. Kita berusaha ketika ada rambu-rambu larangan, kita hindari sejauh-jauhnya. Kita terus menuju ke kebaikan. Dan kita selalu berhati-hati. Jadi takwa itu intinya menjauhi segala larangan sejauh-jauhnya dan menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul itu. Oh ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Untuk mengapa sih puasa disebut ibadah khusus untuk Allah? Mengapa ibadah puasa itu termasuk kategori ibadah yang khusus? Khusus. Um, Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu amali ibni Adam lahu illa saum, fa innahu li wa ana ajzi bi." Seluruh amal perbuatan anak turun Adam, manusia, itu milik dia sendiri. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milikku Allah, wa ana ajzi bi, dan aku yang akan membalasnya sendiri. Sehingga ketika hadis ini menjelaskan bahwa seberapa banyak pahala puasa, tentu kita tidak tahu, karena yang memberikan langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Ibarat kita ilustrasikan, kita bekerja di suatu perusahaan. Seluruh karyawan yang ada 200 karyawan. Gajinya itu lewat by system. Gaji sekian. Tapi ada satu orang yang gajinya langsung dari pemilik perusahaan. Kamu bekerja, saya langsung yang menggaji. Tentu ketika yang menggaji pemilik perusahaan tentu lebih banyak. Itulah puasa, karena puasa adalah ibadah yang khusus. Puasa, ibadah yang sangat rahasia. Tidak ada satupun orang yang tahu bahwa ia benar-benar puasa atau tidak. Bisa saja hari ini saya seperti ini, siapa yang tahu saya di belakang minum. Nah, maka itulah makna ibadah yang khusus, ibadah puasa. Masya Allah sekali ya, sobat semuanya. Untuk selanjutnya, Ustadz, ini apakah puasa tanpa memperbaiki akhlak berarti gagal secara spiritual? Baik. Laisa siyam minal akli wasyurbi, innama siyam minal lagwi warafat. Puasa itu tidak sebatas pada tidak makan dan minum, namun puasa itu yaitu menahan dari lagwi. Lagwi itu sesuatu yang yang boleh tapi sia-sia, tidak ada nilai pahala. Percuma, tidak ada nilai pahala. Puasa itu hal yang halal aja agar dihindari. Percuma, contoh dalam puasa scroll TikTok, tapi nggak punya nilai pahala. TikTok yang mungkin ke arah yang tidak bermanfaat gitu ya Ustadz ya. Tapi kalau untuk yang kayak seperti ceramah agama seperti itu apakah ya boleh jika bermanfaat. Terus yang kedua ada warofat. Warofat itu ucapan-ucapan yang mengarah ke syahwat, ucapan yang vulgar. Itu. Contohnya apa Ustadz?
Ya, kalau dicontohkan nanti Oh gitu ya. Oh, itu ucapan vulgar. Ini kondisinya. sebenarnya puasa ya sobat ya. Oke. Nah, Oke. dalam satu riwayat Khalifah Ali pernah menjelaskan secara jelas gamblang tentang puasa. Nah, mengatakan bahwa idza sumta fasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadzib wal mathim wada adal khadim. Ketika kamu puasa, maka puasalah juga pendengaranmu. Puasa dari hal-hal, mendengarkan hal-hal yang haram. Puasa juga pandanganmu. Puasa juga lisanmu dari ucapan dusta, ucapan bohong. Puasa juga dari segala hal yang bentuk kemaksiatan, bentuk dosa. Dan juga ingat ini, wada adal khadim, jauhi menyakiti pelayan pembantu. Sampai seseorang yang punya kuasa, orang berkuasa itu kan mampu marah biasanya terhadap yang di bawahnya. Pada satu kondisi seperti itu, seorang juragan punya pembantu, itu jauhi menyakiti pembantu. Wal yakun alaika waqorun wasakinatun yauma siyamika. Dengan puasamu, produk puasa itu bisa menjadikan produk yang wakor. Wakor itu ketenangan secara lahir, punya kewibawaan ketika dalam puasa itu, kehati-hatian dalam bertindak secara lahir, dan sakinah, ketenangan hati. Ada khusyuk di dalam hati, ada empati di hari puasa. Seperti itu. Wala taj'al yauma fakrika kayauma muka. Jangan jadikan sama antara hari-hari tidak puasa di bulan Ramadan selain Ramadan dengan hari-hari puasa hari Ramadan. Kita harus membedakan dalam bersikap, dalam bertindak di hari Ramadan dan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini hari yang suci, hari yang agung. Syahrul Mubarak, Syahrul Quran. Gitu ya Ustaz ya. Oke, baik sobat. Itu tadi serangkaian secara mistos, apakah boleh apa tidak, itu sudah dijelaskan oleh langsung pada ahlinya Ustadz Nasr. Sekarang untuk mungkin ada tambahan Ustadz untuk pesan-pesan kepada sobat kita bagaimana untuk menjalani puasa ini biar tetap niatnya tetap bagus, setiap niat karena Allah dan semoga ibadahnya lancar sampai nanti full Ramadan ini. Monggo Ustaz. Allah telah memberikan modal kita, yaitu diberi modal usia, umur, diberikan modal umur, sehingga kita menjumpai di bulan yang luar biasa ini, bulan Ramadan, Syahrul Mubarak. Kita gunakan kesempatan modal ini untuk banyak berbuat yang baik, yang justru yang lebih baik, yang berkualitas daripada hari-hari lain yang selain di bulan Ramadan. Bagaimana kita agar kita berkualitas dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan? Pernah sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasul, ada seorang laki-laki bertanya, saya diajari sesuatu yang nasihat, yang singkat, namun punya makna yang dalam, makna yang padat. Salah satunya di situ Rasulullah mengatakan, idza kumta ilas shalah fasalli sholatan muwaddi. Menjalankan puasa di bulan Ramadan, anggaplah ini Ramadan yang akhir ini.
bagi Bagi kita. kita. Ketika kita berbuat banyak di amalan-amalan sedekah, amalan-amalan qiyamul lail, infak, maka anggaplah ini amalan-amalan yang terakhir bagi kita. Insya Allah itu. Semoga Bermanfaat. bermanfaat bagi kita. Oke. Semoga podcast pada pagi hari ini memberikan manfaat untuk kita semua dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Semoga sobat-sobat semua di sana ibadah puasa di bulan Ramadan ini berjalan dengan aman, selamat, lancar, dan barokah serta sehat selalu. Semoga kita bertemu kembali di podcast-podcast selanjutnya. Salam sehat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.